Ya kan di pabrik apa itu adanya di daerah Yuanlin sama Dacun sini. Jadi kalau sekitaran di ataupun mungkin lawan kita itu tidak bisa menerima kita kembali, kita sudah punya tabungan. Nah, kalau kita sudah punya tabungan ketika kita dipulangkan pun atau kita pulang ke Indonesia, ibaratnya kita sudah punya tabungan. Tapi kalau 1000 alasan tidak membuat Anda sukses, tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhi narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada gejala apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman, keluh kesah, ataupun mungkin yang ingin berangkat ke Taiwan, sharing-sharing aja. Dan mudah-mudahan sedulurku semua, sahabat-sahabatku semua yang masih ada di PT, yang pengen berangkat ke Taiwan, mudah-mudahan prosesnya selalu dilancarkan dan dimudahkan. Kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol bareng di Changhua karena Mas Trans B7 kerjanya tuh di Changhua. Di kesempatan hari ini alhamdulillah karena Mas Trans B7 itu kan masuk shift malam. Jadi nih mungkin teman-teman bisa lihat ceritanya lagi di salon lur. Nah, teman-temanku mungkin punya pertanyaan ya. Mas, kalau di Taiwan itu kita mau pangkas rambut atau kemana? Nah, ini khususnya nih yang dekat-dekat dari Mas Trans B7 di daerah buatan Changhua. Kalau pengen potong rambut ataupun mungkin ya menghias diri lah ya, ataupun mungkin di mesnya itu kan nggak ada temen yang motong rambut lah ya, intinya seperti itu. Jadi datang aja di dekat-dekat seperti ini. Nah, di kesempatan hari ini alhamdulillah masih bersama Bung. Nah, nih si ganteng. Wah, ini ngomong mah. Hai, halo. Ciao An. Hai, good morning. Oh, good morning, mo. Good morning, Mama Hanli. Hai Inggris, Indonesia. Kue. Ini kue mah. Ini siang kue mah. Lamannya. Lúc cô bèn yo cây trên tàu trên tiền tôi sao tiền Ibai. ipai. Nah, jadi buat teman-temanku ya murah. Kalau cuma potong rambut seperti ini nih, wow, ini si ganteng nih. Si ganteng ini terkenalnya nama IG-nya apa Mas? Eko Arma Yoga. Hah? Eko Arma Yoga. Eko Arma Yoga, nanti bisa di DM buat teman-teman yang pengen ngobrol. Betul nggak Mas ya? Yang pengen ngobrol-ngobrol untuk bertanya-tanya di Taiwan itu seperti apa, beliau nanti juga bisa membantu dikit-dikit kalau tidak sibuk. Betul nggak Mas Eko? Oh, di kesempatan hari ini, ya lur ya. Nih, jadi buat teman-temanku yang pengen yang pengen nanti ke Taiwan, bingung mau pangkas rambutnya itu di mana, ya di tempat-tempat seperti ini. Kalau bisa dikatakan kita tuh di pangkas rambut Mas Eko ya, kayak di salon gitu kita bisa pangkas rambut seperti ini tuh. Jadi sama kita kayak di Indonesia itu ya lur ya, gak usah bingung. Intinya kalau yang teman-teman baru, aduh Mas aku mau pangkas rambut itu di mana, biasanya di deket-deket sih nanya gitu kan, di sebelahnya di dekat sama pabrik kita itu pasti juga ada. Nah seperti ini tempatnya lur ya. Sambil menjawab ya lur ya, teman-teman yang kemarin menanyakan di pabrik Taiwan itu sekarang keadaannya bagaimana ya. Kalau di sekitaran Mas Trans B7, di daerah dekat-dekat Mas Trans B7 sini, setahu Mas Trans B7 itu, karena di sini kan banyak pabrik ya, tapi dari teman-teman yang deketan dengan daerah-daerah sini itu kebanyakan rata-rata memang kalau untuk saat ini bisa dikatakan tuh lemburnya juga kurang seperti itu. Nah mereka mungkin bisa dikatakan dari jam 8 sampai jam 5 saja, tapi kalau untuk selebihnya, kalau mungkin di daerah Toyen atau di daerah Posiung, Tainan, bukan Mas Trans B7 tidak mau menjawab, tapi karena tidak tahu, karena kan jauh. Kalau Mas Trans B7 itu tepatnya kan ada di
Changhua buatan seperti itu. Jadi kalau daerah yang jauh-jauh ya maaf, bukan artinya Mas Trans B7 tidak mau menjawab, karena memang ketidaktahuan. Nah nanti tak tunjukin di luar, di sekitaran sini tuh pabrik-pabriknya itu apa saja, nanti tak tunjukin. Di sini juga banyak, daerah sini tuh ada pabrik krom. Nah, rata-rata kalau daerah sini hampir besi semua, hampir besi, yang besi kayak kecil apa, kayak CNC itu juga ada, tapi hampir kebanyakan di sini tuh pabriknya pabrik krom. Jadi kalau untuk yang pabrik lain kayak pabrik sepeda, terus mungkin kemarin yang menanyakan di pabrik apa itu adanya di daerah Yuanlin sama Dacun sini. Jadi kalau sekitaran di tempatnya Mas Trans B7 itu yang banyaknya cuma pabrik besi kecil-kecil sama pabrik krom. Tapi kalau ditanyakan sekarang ini ya memang kekurangan lembur, tapi pabriknya sih masih oke lah, cuma kekurangan lembur aja. Jadi teman-teman kita pun yang ada di sini itu cuman pulang jam 5 gitu, enggak sampai lemburnya jam 8 seperti dulu, itu tidak. Tapi mudah-mudahan sih kalau yang kita inginkan semua biar cepat pulih kembali, biar ada lemburannya kembali. Nah Mas, terus kalau nggak ada lembur seperti itu bagaimana? Ya kita memang benar-benar minim gitu loh. Karena apa? Kalau nggak ada lembur sama sekali dalam 1 bulan itu, kalau di pabriknya Mas Trans SB7 itu cuman sisa tinggal 18 atau 17. Nah kalau 17.000 NT itu belum kita ambil untuk biaya kehidupan setiap hari seperti ini, ataupun mungkin bisa dikatakan rokok, jajan kita, makan kita. Nah itu sangat minim sekali gitu loh. Jadi kalau tidak bisa memanage keuangan benar-benar untuk balik modal, itu bisa dikatakan ya kurang lebihnya 1 tahun. Itu kalau orangnya tidak benar-benar untuk bisa memanage keuangan, ya mohon maaf, seperti itu aja. Jadi kalau mungkin ingin bertanya Mas, terus kalau nggak ada lemburnya untuk balik modalnya berapa tahun ya? Ini yang Mas Trans B7 bicarakan itu, ini kalau di pabriknya Mas Trans loh ya, karena beda pabrik itu pasti beda pendapatan, dan yang keduanya beda pengeluarannya. Karena kita pengeluaran itu kita tidak bisa menyamaratakan antara Mas Trans B7 dan Mas Eko. Untuk biaya pengeluaran itu juga enggak sama. Jadi kalau ditanyakan untuk biaya pengeluaran itu juga masing-masing. Dan buat teman-teman yang ada di Taiwan, intinya disyukurin aja yang sekarang masih dalam ibaratnya ada lemburnya dikit-dikit, disyukurin aja. Dan kalau bisa juga maaf, bukannya Mas Trans SB7 mau menggurui, kalau bisa ya sisihkan dikit untuk ditabung. Karena kita di sini yang namanya punya kontrak, mau tidak mau kalau kita kontrak habis, terkadang apa yang kita dapatkan juga belum tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setidaknya sisihkan sedikit untuk tabungan. Jadi ketika nanti kita sudah finish kontrak, kita tidak bingung gitu loh. Ya kalau di pabrik, karena informasi sekarang ini dari temannya Mas Trans B7 aja yang ada di Changhua itu, kemarin juga sempat nelpon, dia udah mau finish kontrak, tapi informasinya dia itu suruh nyari pabrik lain karena mungkin pabriknya beliau sedikit ada problem ataupun apapun. Aku juga belum pastinya menanyakan hal seperti itu. Jadi sudah mau finish kontrak, tabungan kita juga belum ada karena banyaknya potongan yang kemarin belum terselesaikan. Nah disitulah makanya sedikit untuk bisa menyarankan kalau bisa ya ada tabungan lah. Jadi ketika pabrik ataupun mungkin lawan kita itu tidak bisa menerima kita kembali, kita sudah punya tabungan. Nah kalau kita sudah punya tabungan, ketika kita dipulangkan pun atau kita pulang ke Indonesia, ibaratnya kita sudah punya tabungan. Tapi kalau kita tidak punya tabungan sama sekali, terus tiba-tiba laupan kita tidak mau menerima lagi atau tidak bisa lanjut kontrak lagi, kan kita bingung sendiri gitu loh. Dari awal ibaratnya 1 tahun untuk balik modal itu, tahun yang kedua setidaknya kita harus sedikit memikirkan untuk ditabung. Karena kalau kita nggak punya
Ya maaf loh ya, ini bukannya apa-apa kalau kita nggak punya tabungan. Ketika nanti kok seperti yang kejadian seperti ini setelah pulang, setelah ibaratnya finish kontrak kayak gini, kita bingung sendiri kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman, buat sahabat-sahabatku yang masih ada di Taiwan ataupun yang ingin berangkat ke Taiwan, ya setidaknya kita sisihkan, ataupun mungkin kalau bisa ya disisihkan dari awal. Jadi ketika kita itu udah mau finish kontrak, kita itu nggak bingung ya. Kalau laupan masih bisa menerima sih oke, tapi kalau laupan tidak bisa menerima ataupun mungkin suruh nyari pabrik lain, kan setidaknya kita punya pegangan untuk nyari pabrik. Nah, untuk nyari pabrik di sini itu juga butuh biaya apa Pak Mas? Ya biaya buat ngalor ngidulnya itu pasti, untuk biaya nyari jobnya itu juga pasti, tapi di nominal angka berapa Mas Transbedi itu juga kurang paham. Tapi nanti kalau insya Allah ada ketemu sama temen yang udah pernah pindah pabrik, nanti kita bisa sharingkan untuk mungkin pindah pabrik itu caranya bagaimana, untuk nyari jobnya nanti bagaimana. Insya Allah nanti kalau ketemu Mas Trans bagikan buat teman-temanku semua. Dan mungkin obrolannya cukup saja dulu informasi hari ini. Kalau di sekitaran pabriknya Mas Trans ini ya banyaknya memang pabrik besi kecil sama krom. Tapi kalau untuk yang lain mohon maaf, bukannya tidak bisa jawab atau membalas dari pertanyaan komen-komen yang ada di video-video yang lalu. Sepengalaman, sepengetahuan saja yang mungkin bisa saya bagikan buat teman-teman. Dan saya mohon maaf, tetap semangat yang mau berangkat ke Taiwan. Saya doakan mudah-mudahan lancar prosesnya sampai di sini, aman semuanya dan kerja dengan baik. Hati-hati yang ada di Taiwan, tetap semangat Ciayo, sisihkan sedikit untuk masa depan nantinya. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di subscribe, di komen dan di like. Tetap Ciayo. Bye bye, lawan yang. 再见。再见，拜拜。